Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raina Fajriya dari 10 IPS 1 MAN 1 Nganjuk, ingin menyampaikan sedikit ulasan mengenai salah satu sastrawan di Indonesia yang mungkin mengubah pola pikir sastrawan di Indonesia. Pramoedya Anantatur atau sering kita sebut sebagai Pram, lahir di Blora 6 Februari 1925. Merupakan anak sulung. Bapaknya bekerja sebagai guru, sedangkan ibunya merupakan seorang penjual nasi. Pramoedya Anantatur menempuh pendidikan kejuruan radio di Surabaya, dan kemudian dia bekerja untuk surat kabar Jepang sebagai juru ketik selama masa kedudukan Jepang di Indonesia. Ia menulis cerpen serta buku di sepanjang karir militernya, dan ketika dipenjara oleh Belanda di Jakarta pada 1948 dan 1945. Pada 1950-an, ia tinggal di Belanda sebagai bagian dari program pertukaran budaya, dan ketika kembali di Indonesia jadi anggota Lekra yang merupakan salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia. Gaya penulisannya berubah selama masa itu, sebagaimana yang ditujukan dalam karyanya Korupsi, fiksi kritik pada pamong praja yang jatuh di atas perangkap korupsi. Selama masa itu pula, ia mulai mempelajari penyiksaan terhadap Tionghoa di Indonesia. Kemudian pada saat yang sama, ia pun mulai berhubungan erat dengan para penulis Tiongkok. Ia menerbitkan rangkaian surat menyurat dengan penulis Tionghoa yang membicarakan sejarah Tionghoa di Indonesia, yang berjudul Hoa Kiau di Indonesia. Pada 1960-an, ia ditahan pemerintah Soeharto karena pandangan pro-komunis Tiongkoknya. Bukunya dilarang beredar dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusa Kambangan di Lapas Pantai Jawa. Selain pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama, selama proses Orde Baru, Pramoedya merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Salah satunya ia dipenjara di Pulau Buru pada 12 November 1979 sampai 21 Desember 1979. Di situ dia menulis beberapa karya atau fiksi, salah satunya yang berjudul Bumi Manusia, dan yang lainnya dilarang diterbitkan. Pramoedya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 21 Desember 1979 dan mendapatkan surat pembebasan tidak bersalah dan tidak terlibat dalam gerakan 30 September. Tetapi ia masih menjadi tahanan rumah di Jakarta hingga tahun 1992, serta tahanan kota dan tahanan negara sampai 1999. Ia juga memenangkan hadiah budaya Asia Fukuoka 11 tahun 2000. Akhirnya ia menutup usia 81 tahun pada 30 April 2006 di kediamannya Bojonggede, Bogor. Nah, dari tokoh ini kita bisa mengambil kesimpulan keistimewaannya, yaitu beliau tetap dapat menuangkan pikirannya dalam karya meski sedang dalam keadaan yang tersulit ataupun dalam keadaan di penjara. Adapun keteladanan yang dapat kita pelajari yaitu meski di usia beliau yang sudah tua, beliau tetap aktif menulis dan berkarya. Nah, itulah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan tokoh, kesalahan nama, kesalahan apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.